Mengapa Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan kata Tritunggal? 1. Konsepnya tersirat dalam kitab suci. Istilah Trinitas mungkin tidak muncul dalam Alkitab, tetapi konsepnya berasal dari pembacaan menyeluruh kitab suci. Ayat-ayat kunci menggambarkan pribadi-pribadi yang berbeda dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta sifat ilahi mereka yang bersatu. Amanat Agung Matius 8 ayat 19. Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pembaptisan Yesus Matius 3 ayat 16-17. Saat Yesus dibaptis, Bapa berbicara dari surga, Anak dibaptis, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Berkat Paulus Korintus 13 ayat 14. Paulus merujuk pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. 2. Perkembangan terminologi teologi. Kata Trinitas dikembangkan oleh orang Kristen awal sebagai cara untuk menggambarkan wahyu Alkitab tentang sifat Allah yang kompleks. Konteks historis, doktrin Trinitas dirumuskan sebagai tanggapan terhadap berbagai ajaran sesat yang muncul di gereja awal, seperti Arianisme, nyangkal keilahian penuh Yesus Kristus. Konsili Nicea, pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicea menegaskan doktrin Trinitas untuk menjaga kesaksian Alkitabiah tentang sifat Allah terhadap kesalahpahaman dan penafsiran yang salah. 3. Refleksi dan klarifikasi teologis. Perumusan Trinitas adalah hasil refleksi teologis yang mendalam tentang kesaksian Alkitabiah secara keseluruhan, memastikan bahwa doktrin tersebut secara setia mewakili ajaran kitab suci. Kesatuan Kitab Suci, Bapak-bapak gereja awal terlibat dalam studi dan refleksi yang ketat untuk memastikan bahwa doktrin tersebut konsisten dengan keseluruhan wahyu Alkitabiah. Pernyataan Credo. Credo Nicea dibuat untuk dengan jelas mengungkapkan pemahaman Alkitabiah tentang Allah sebagai satu esensi, ousia, dalam tiga pribadi, hipostasis. 4. Bahasa Alkitab dan ketepatan teologis. Alkitab sering menggunakan bahasa naratif dan relasional untuk menggambarkan Allah, yang kemudian refleksi teologis telah sistematis ke dalam istilah doktrinal yang tepat. Deskripsi naratif dan relasional. Alkitab menggambarkan Allah dalam istilah relasional, misalnya, Bapa, Anak, Roh, daripada konsep abstrak, yang berfokus pada interaksi Allah dengan manusia. Artikulasi doktrinal. Istilah seperti Trinitas membantu memberikan kejelasan dan ketepatan, merangkum data Alkitabiah tentang sifat Allah dengan cara yakni kesalahpahaman dan kesalahan, kitab suci. Kesimpulan. Singkatnya, orang Kristen yang menganut doktrin Trinitas Nicea menjelaskan bahwa meskipun istilah spesifik Trinitas tidak ditemukan dalam Alkitab, konsep tersebut sepenuhnya berakar dalam teks Alkitabiah. Pengembangan istilah dan doktrin adalah langkah yang diperlukan dalam mengklarifikasi dan menjaga ajaran suci tentang sifat Allah, terutama sebagai tanggapan terhadap tantangan teologis awal. Trinitas merangkum gambaran Alkitabiah tentang satu Allah dalam tiga pribadi, yang diungkapkan melalui keseluruhan kitab suci. Poin kunci, konsep versus kata spesifik. Alkitab menggunakan banyak konsep tanpa satu kata spesifik untuk mereka. Misalnya, gagasan cinta diekspresikan di seluruh kitab suci tetapi bukan satu istilah dalam bahasa asli. Doktrin Trinitas dipandang sebagai cara untuk memahami sifat Allah yang diungkapkan di seluruh Alkitab. Dasar kitab suci. Meskipun Trinitas tidak ada, ayat-ayat merujuk kepada Bapa sebagai Allah, Yohanes 6 ayat 27, Yesus sebagai ilahi, Yohanes 1 ayat 1, dan keilahian Roh Kudus, Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Ide-ide ini, jika diambil bersama, menunjuk pada Allah yang multipribadi. Perkembangan doktrin. Konsili gereja awal berusaha untuk mengekspresikan konsep teologis yang kompleks. Kata Trinitas muncul pada abad keempat di Konsili Nicea sebagai rumusan terbaik untuk menangkap kesaksian Alkitabiah tentang Allah sebagai satu dalam esensi namun ada sebagai tiga pribadi.